Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah pembunuhan Nabi Zakaria oleh kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel yang zalim. Bagaimanakah akhirnya mereka bisa membunuh Nabi Zakaria dengan bantuan iblis yang terlaknat? Simak video ini sampai selesai. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pula lah yang merawat Maryam binti Imran. Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menganugerahkan kepadanya seorang putra yang kemudian dinamai dengan nama Yahya alaihissalam setelah beliau berusia lanjut dan istrinya seorang wanita yang mandul. Setelah Yahya dewasa dan diangkat menjadi seorang nabi, beliau pun berkeliling untuk berdakwah kepada manusia agar beribadah kepada Allah SWT yang Esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Orang-orang kafir kemudian bersekongkol untuk membuat makar bagi Nabi Yahya. Raja negeri tempat Nabi Yahya berdakwah mengirimkan pasukannya untuk membunuh beliau, yang waktu itu beliau sedang berdiri untuk salat di mihrabnya. Mereka pun kemudian membawa kepala Nabi Yahya alaihissalam kepada raja zalim tersebut. Allah SWT kemudian murka kepada orang-orang itu dan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Dari sini dimulailah kisah tentang pembunuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah Allah SWT menenggelamkan raja dan wanita kekasihnya ke dalam tanah, para pengikutnya berkata, Tuhannya Zakaria telah marah karena terbunuhnya anaknya Zakaria, sehingga dia membunuh raja kita. Maka kita hendaknya juga marah karena kematian raja kita dan kita akan membunuh Zakaria. Iblis jugalah yang telah merasuki pikiran mereka sehingga mereka mempunyai ide untuk membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Para prajurit tersebut kemudian pergi ke rumah Nabi Zakaria alaihissalam untuk membunuh beliau. Tetapi para malaikat telah memperingatkan Nabi Zakaria dan memberitahu beliau tentang rencana yang telah dibuat oleh orang-orang kafir tersebut. Beliau pun segera berlari keluar dari rumahnya untuk menjauhi para pasukan tersebut hingga akhirnya beliau sampai di sebuah hutan dekat dengan tempat tinggalnya. Para pasukan tersebut mengejar Nabi Zakaria, mengikuti jejak beliau masuk ke dalam hutan yang didahului oleh iblis untuk menunjukkan tempat persembunyian beliau. Ketika Nabi Zakaria merasa tidak bisa menghindari mereka dan selalu dapat diikuti oleh orang-orang kafir tersebut, tiba-tiba ada sebuah pohon yang menawarkan bantuan kepada beliau dan berkata, "Datanglah kemari." Pohon itu pun kemudian membelah batangnya untuk Nabi Zakaria alaihissalam agar Nabi Zakaria dapat bersembunyi di dalamnya. Beliau pun merasa senang dengan tawaran pohon itu. Nabi Zakaria akhirnya masuk ke batang pohon itu agar para pasukan tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Pohon itu kemudian menutup kembali dan menjadi seperti sedia kala. Tetapi iblis yang terkutuk memegang ujung sorban Nabi Zakaria alaihissalam dan menariknya, sehingga ketika pohon tersebut tertutup, ujung pakaian beliau tersebut masih terlihat dari luar. Para pasukan itu pun masuk ke hutan dan mencari di seluruh penjuru daerah tersebut. Mereka tidak dapat menemukannya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berada di dalam pohon, beliau pun masih mendengar suara langkah kaki mereka. Ketika para pasukan tersebut putus asa dan merasa tidak dapat menemukan Nabi Zakaria, serta mereka hendak kembali, setan pun menawarkan bantuannya kepada mereka. Dia berkata, "Tidakkah kalian melihat Zakaria masuk ke pohon ini? Ini adalah ujung pakaiannya. Zakaria masuk ke pohon ini dengan ilmu sihirnya." Mereka kemudian berkata, "Kalau begitu kita akan membakar pohon ini." Mereka akan membakar pohon tersebut sementara Nabi Zakaria berada di dalamnya. Tetapi iblis yang terkutuk ingin agar Nabi Zakaria meninggal dalam kondisi yang lebih mengenaskan. Dia berkata kepada para pasukan tersebut, "Potong saja pohon ini menjadi 2 bagian dengan gergaji." Mereka pun mengambil sebuah gergaji yang tajam dan mulai membelah pohon itu. Nabi Zakaria alaihissalam berlumuran darah di dalamnya, hingga akhirnya mereka memotong pohon itu menjadi 2 bagian. Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya meninggal di tangan orang-orang kafir yang zalim tersebut. Disebutkan bahwa ketika gergaji tersebut mengenai tubuh Nabi Zakaria, beliau pun merintih merasakan kesakitan. Lalu Allah SWT mewahyukan kepadanya, "Jika rintihanmu tidak mereda, pasti aku akan jungkalkan bumi dan apa yang ada di atasnya." Maka Nabi Zakaria pun menghentikan rintihannya karena merasa kasihan terhadap umatnya, sehingga dirinya terpotong menjadi 2. Beginilah kehidupan para nabi. Setelah Nabi Zakaria alaihissalam menghabiskan umurnya untuk berdakwah menunjukkan jalan yang benar kepada manusia, agar mereka bisa menuju surga Allah dan menyelamatkan mereka dari neraka dan siksanya, mereka justru membalas beliau dengan pembunuhan keji yang mereka lakukan tersebut. Kisah tentang wafatnya Nabi Zakaria alaihissalam ini tidak tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tetapi kisah ini disebutkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat
yang bisa jadi benar ataupun salah. Dan prinsip kita dalam menanggapi riwayat Israiliyat adalah kita tidak boleh mendustakannya, tapi juga kita tidak menerimanya 100%. Tetapi kisah seperti itu boleh untuk diceritakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.